إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian juga kita harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menganjurkan pada kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, karena salawat kepada Rasulullah pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah langsung menjawab salawat kita. Satu kali kita bersalawat, Allah jawab dengan 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang berkembang faham apa yang disebut dengan Islam Amerikani, Islam versi Amerika. Sebenarnya Amerika ini sudah memaksakan kehendaknya dalam memahami Islam agar diikuti oleh umat Islam itu sejak hampir 1 abad yang lalu. Dan semakin hari semakin seru. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Said Qutb rahimahullah telah menulis judul Islam Amerikani, Islam versi Amerika. Itu tahun 1953. Berarti sudah hampir 70 tahun yang lalu. Tentu beliau mengamati fenomena Amerika ini bukan orang yang pertama. Tetapi memang beliau memahami betul Amerika setelah beliau diutus belajar ke Amerika. Tahun 1948. Di situ dia tahu betul Amerika itu siapa, bagaimana cara bekerjanya dan apa yang dia inginkan di dunia ini. Nah, tahun 1953 salah satu judul tulisan beliau adalah, bisa dicari sekarang di internet, Islam Amerikani, Islam versi Amerika. Dimuat di salah satu majalah Ar-Risalah ketika itu. Apa kata beliau? Amerika itu ingin Islam yang hanya bisa memerangi komunisme. Karena di zaman itu komunisme lagi jaya-jayanya. Setelah revolusi Bolshevik 1917, Rusia dihancurkan. Kerajaan Tsar Rusia dihancurkan oleh komunisme, dan komunisme itu diciptakan oleh Yahudi, termasuk Lenin. Mereka menciptakan agama baru di Rusia karena mereka lihat
Rusia ini beragama Kristen Ortodok, harus dihancurkan. Kalau Eropa sudah dihancurkan 2 abad sebelumnya atau 3 abad yang lalu oleh Yahudi dengan cara sekularisme, dengan faham sekularisme. Jadi dipisahkan antara manusia dengan Tuhannya. Dibilang urusan dengan Tuhan itu urusan pribadi. Sekularisme kan begitu, pribadi aja, nggak ada kaitannya dengan rumah ibadah, nggak ada kaitannya dengan pasar, dengan politik, dengan parlemen, dengan perang, nggak ada kaitannya. Dia hanya kaitan dengan pribadi. Silakanlah pribadi mau ibadah di rumah atau di tempat ibadahnya, silakan. Tapi jangan lebih dari itu. Sampai punya istilah mereka itu, da'ma lillahi lillah wa li qaisar ma li qaisar. Berikan hak Allah kepada Allah, berikan hak penguasa kepada penguasa. Cuman anehnya dalam pembagian itu mereka tidak adil juga. Tilka izan qismatun diza. Sebuah pembagian yang tidak adil. Allah kasih 3 poin, 97 poinnya serahkan ke manusia. Nah, itu versi sekularisme yang dirancang oleh Yahudi di Barat. Hancurlah masyarakat Barat. Masyarakat Barat memang udah hancur juga karena sistem agamanya yang memang benar-benar tidak bisa menjawab perkembangan masyarakat, karena sudah banyak disimpangkan dan masa berlakunya juga sudah habis. Agama Kristen, agama Yahudi itu sudah habis berlakunya dengan diutusnya Rasulullah SAW. Apalagi kata para pakar dari Barat sendiri, kalau dicari-cari dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang itu tinggal 15% firman Allahnya, yang lain-lain itu dikarang oleh para ulama dan tokoh-tokoh mereka beberapa ratus tahun itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mereka buat revolusi Bolshevik untuk menghancurkan kerajaan Tsar dan berhasil. Berjayalah komunisme. Ya. Seakan-akan komunisme ini jawaban solusi dari kejahatan kapitalisme Barat dan radikalisme Barat dan terorisme Barat, dalam hal ini Eropa dan Amerika. Makanya komunisme berkembang secepat angin, termasuk di negeri Islam. Di Indonesia coba lihat, 48 komunisme sudah kuat di sini. Apalagi 65, lebih dahsyat lagi, melakukan revolusi. Di negara-negara Arab, Afrika, semua komunis. Berkembang luar biasa. Nah, Amerika ketakutan. Lalu Amerika menemukan yang bisa melawan komunisme itu cuma Islam. Kristen gak mungkin bisa. Kalau Yahudi yang menciptakan kan. Kalau kita bicara Amerika secara negara itu Kristen, Jerman Kristen, Prancis Kristen, negara Kristen. Walaupun sudah sekuler. Ini harus kita pahami ini. Nah, lalu Amerika sejak sekitar tahun 40-an, 30-an itu seakan menemukan solusi untuk menghambat pertumbuhan komunisme di dunia. Padahal Jerman juga sudah jatuh kepada komunisme. Maka pecah dua. Ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Jerman Timur komunisme. Eropa Timur semuanya komunisme. Saya sampai lihat di sana bekas-bekasnya masih banyak. Lalu Amerika membuat kajian-kajian, mempengaruhi tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Al-Azhar. Bagaimana komunis ini sebuah ancaman yang harus kita lawan. Dan berhasil Amerika dengan duitnya, dengan intelijennya, dengan medianya. Berhasillah mereka memobilisasi umat Islam untuk melawan komunisme. Itu begitu ceritanya.
Sampailah perang di Afghanistan tahun 1979 melawan komunisme, karena Kabul sudah diduduki oleh komunis bernama Najibullah. Presiden diangkat Najibullah, seorang komunis. Lalu bergeraklah umat Islam di sana untuk melawan, dan Najibullah merasa kewalahan menghadapi perlawanan dari masyarakat Muslim Afghanistan. Lalu dia minta tolong kepada tuannya bernama Uni Soviet ketika itu, Kremlin. Akhirnya masuklah Kremlin dengan pasukannya, pasukan beruang merahnya, tahun Desember 1979. Ketika itulah dideklarasikan jihad oleh kebanyakan ulama di Afghanistan, dan lalu mereka melawan sampailah hancur, bahkan berantakan Uni Soviet. Ya, 14 negara Uni Soviet itu, 14 negara semua minta merdeka, karena dalam kondisi lemah sebagian besarnya merdeka. Hancurlah Uni Soviet tahun 1987. Dan tahun 1992 Kabul dikuasai oleh mujahidin. Tamat riwayat komunisme Uni Soviet. Balik lagi kepada negeri mereka bernama Rusia, yang bergabung beberapa negara saja bagian. Terus karena Rusia ini sudah kalah, karena Uni Soviet ini sudah kalah, Amerika merasa hero. Tapi sayang, bukan sayang, mau begini kelakuan orang kafir ya. Afghanistan diobok-obok, diadu antara umat Islam. Dari 7 faksi yang ada, diadu perang sama mereka. Ada yang terjebak perang sesama mereka, padahal dulu bersama-sama mengusir Uni Soviet, sekarang perang sama mereka. Nah, tahun 94 ya, beberapa kiai, tokoh masyarakat Afgan dengan muridnya melihat, wah ini berbahaya, kita diadu nih. Imma kita damaikan mereka, atau kita perangi mereka sampai mereka bisa kalah. Itulah Taliban, mujahidin Taliban. Karakter orang Afgan itu keras-keras. Karena banyak yang diadu, termasuk Ahmad Shah Mas'ud sekarang nih yang dipansir. Orang tuanya dulu sebelum mati itu dipegang oleh Prancis, yang ini dipegang oleh Amerika, yang ini dipegang oleh apalagi lah, pokoknya negara-negara kafir barat itu. Akhirnya Taliban bangkit tahun 96, mereka melawan. Akhirnya mereka bisa mendirikan, menguasai Kabul, dan bisa mendirikan negara syariah, negara Emirat. Negara, kalau bahasa terjemahan sebenarnya, Kesultanan Islam Afghanistan. Mereka nggak dirikan khilafah, kesultanan, karena mereka menyadari hanya bagian terkecil dari dunia Islam. Akhirnya Amerika kaget, kok muncul lagi Islam versi kaum muslimin, bukan versi kita. Karena Islam versi Amerika itu cukup Islam memerangi komunisme, tapi tidak boleh memerangi rezim, ya, dan kejahatan yang ada di negeri sendiri. Rezim dan kejahatan itu dipelihara oleh Amerika, dipelihara. Kezaliman dipelihara. Diangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu caranya Amerika menghancurkan Islam. Dan tidak boleh memerangi penjajah. Kalau penjajahnya Amerika dan Eropa. Kalau penjajahnya komunis boleh diperangi. Kaum muslimin rahimakumullah. Di Taliban itu ulama-ulama besar
yang memahami betul Islam ini konsepnya seperti apa. Mereka Islam Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah secara akidah, dan mazhab Hanafi secara fikih. Lalu Amerika buatlah rekayasa, diantaranya penghancuran gedung WTC tahun 2001. Dituduhlah situ Usama bin Laden, Al-Qaeda. Amerika minta Al-Qaeda harus diserahkan mujahidinnya, termasuk Usama. Kata Taliban, kami tidak menemukan fikihnya ini, hukumnya boleh menyerahkan saudara muslim, apalagi dia di kampung kami sebagai tamu kami. Tidak ada ceritanya boleh menyerahkan musuh kepada orang kafir. Nggak ada cerita. Carilah di mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Ahmad, Syafi'i. Carilah. Diharamkan kita menyerahkan saudara kita sama muslim, apalagi dalam perlindungan kita kepada musuh kafir. Itu nggak ada. Padahal sebelumnya Amerika tuh udah beberapa tahun nego kepada Afgan, ingin mengelola kekayaan alamnya macam-macam. Orang Afgan, Taliban nggak mau. Kami insya Allah bisa ngelola sendiri. Itu juga membuat Amerika kalang kabut. Karena potensi alamnya di Afghanistan itu luar biasa, bertriliun-triliun dolar nilainya. Ini juga ngiler Amerika lihatnya. Ditambah lagi Taliban punya versi Islam menegakkan syariah. Wah, ini juga membuat Amerika naik pitam. Kenapa? Karena versi dia nggak boleh. Islam sontoloyo, kalau Islam Soekarno-nya itu. Boleh Islam ke masjid, berzikir, rukuk sujud, udah cukup. Boleh di rumah baca Quran, cukup. Tapi jangan coba-coba diterapkan dalam kehidupan, apalagi dalam bentuk sebuah sistem negara. Oh, ini buat Amerika yang Kristen itu dan pengendalinya yang Yahudi itu tidak akan bisa tidur siang malam. Persis seperti Allah katakan, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah bisa tidur, tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan pernah bisa senang orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian, hai umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, sampai kalian murtad ikut agama mereka. Walaupun Islam KTP, walaupun namanya Muhammad, itu pun mau mereka rubah menjadi Robert, menjadi John, menjadi Joe Biden, menjadi George Bush. Coba lihat anak-anak kita, apalagi dari Sumatera Barat, banyak nama-namanya seperti nama orang Barat, Kristen dan Yahudi. Inilah Islam Amerikani. Nah, sekarang kaum muslimin rahimakumullah, ya, menjadi-jadi panik, Amerika panik, Eropa panik. Kenapa? Gak kebayang oleh mereka 20 tahun sudah menjajah Afghanistan, kok bisa kalah gitu loh. Gak kebayang oleh mereka. Ini sebuah pukulan yang luar biasa bagi mereka. 20 tahun sudah habis uang bertriliun-triliun dolar, sudah bentuk tentara yang loyal kepada mereka 300.000 orang, sudah dibentuk pemerintahan dan orang-orang pemerintahan yang loyal pada mereka beratus-ratus ribu orang, sudah ditancapkan intelijen, CIA dan segala macam orang, tokoh dan peralatan canggihnya, kok kalah tiba-tiba jatuh dengan perkasanya mujahidin Taliban sambil membaca ayat ijazah nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Persis seperti Rasulullah SAW masuk ke Mekah, nggak ada setetes pun darah ditumpahkan. Semua menyerah kepada Taliban. Berkat apa? Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan Taliban, tidak. Karena mereka menjalankan syariat Allah, melawan musuh Allah, Allah kasihkan kemenangan. Lalu di sini pun heboh, nggak kalah hebohnya.
Dulu kemana aja kalian? Dari tahun 79 sampai 92 dikuasai dan dihancurkan sampai yang syahid 1 juta orang di tangan tentara beruang merah komunis. Kemana aja kalian? Kok nggak tahu Afghanistan? Kemudian dilanjutkan oleh Amerika dan sekutu dan NATO, negara terkuat di dunia, menghancurkan kaum muslimin Afghanistan dengan membombardir, dengan mencuci otak anak-anak mereka menjadi sekuler, menjadi Kristen, menghancurkan ekonomi mereka, dan bahkan ada anak-anak sedang haflah tahfizul Quran dibom oleh Amerika, mati. Belasan anak-anak sedang haflah tahfizul Quran. Kemana aja kalian? Sekarang bicara soal Taliban, seakan-akan kalian yang lebih tahu tentang Afghanistan dibanding Taliban. 20 tahun berjuang dengan darah dan air mata. Kalian mau ajarkan sekarang Taliban, oh Taliban berbahaya, hati-hati orang-orang yang senang sama Taliban itu berarti radikal. Radikal apa? Radikal versi Amerika. Radikal dan teroris versi Amerika. Versi Islam, Taliban adalah mujahidin fisabilillah, saudara kita semuslim. Harus kita cintai mereka sebagaimana mereka mencintai diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalaupun kita tidak bisa berjuang selama ini membela mereka, dan bahkan mungkin kita lupakan dalam sejarah kita, tapi Allah bangkitkan sekarang, minimal orang yang punya iman walau sebesar zarah dalam hatinya haruslah bahagia. Kenapa? Karena di tangan mereka Allah hancurkan kekuatan Amerika dan Eropa hari ini. Sebagaimana di tangan mujahidin sebelumnya Allah hancurkan kekuatan Uni Soviet. Tiba-tiba sekarang kalian ingin mengajarkan orang Afgan, khususnya Taliban, bagaimana memanage negara. Negara kalian saja gak becus. Mau ngatur Afghanistan. Afghanistan itu bisa menyetir dan mengatur Amerika. Kalian disetir dan diatur oleh Amerika atau Cina, asing dan asing. Sadar dirilah kita, kaum muslimin rahimakumullah. Jangan pakai kacamata Amerika. Jangan pakai kacamata Islam Amerikani. Islam kita adalah Islam Muhammadi. Islam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang didasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan cara beragamanya para sahabat, karena mereka adalah khairul qurun. Generasi yang terbaik dari Islam adalah para sahabat. Kita berkaca pada sahabat, bukan berkaca pada Amerika. Kalau kita berkaca kepada Amerika, Amerika yang keluar dengan hina dina, dengan rugi, silakan Anda ikut Amerika atau ikut Taliban. Nanti di akhir hayat Anda akan tahu nanti siapa yang sebenarnya. Sekarang dunia terperanjat, terperangah, heboh. Ditempelkanlah kepada mujahidin Taliban tempelan-tempelan yang murahan. Dengan cara kacamata Amerika bilang Taliban tidak menghormati wanita. Kalau mereka tidak menghormati wanita, tidak mungkin jadi pejuang besar seperti itu. Dari mana lahirnya mereka kalau tidak dari ibu-ibu mereka? Oh, kalau bicara menghormati wanita, memang kita beda dengan Amerika. Kita beda dengan Eropa. Eropa menjadikan wanita pelacur. Amerika menjadikan wanita-wanita budak-budak seks, budak bisnis. Pelayan-pelayan termasuk di angkatan laut Amerika yang dibangga-banggakan itu, wanita-wanitanya dijadikan pelacur. Wanita Afgan tidak akan pernah seperti itu. Keluar rumah aja harus tutup aurat. Tidak mau ikhtilat, campur. Dan itu sudah tradisi mereka sejak faham Islam sampai sekarang. Makanya Allah menangkan mereka. Beda dengan kita, umat yang jauh dari Islam. Beliau teriak-teriak minta pertolongan, tidak akan Allah kasih. Karena hanya Allah kasih pertolongan itu kalau kita benar-benar komitmen dengan agama Allah ini. In tansurullaha yansurkum. Menolong agama Allah pertama kali diamalkan dalam diri kita.
diamalkan di keluarga kita, diamalkan di masyarakat kita, diamalkan di negeri kita, barulah Allah akan kasih pertolongan. Tapi kalau hanya Islam di lisan, hanya Islam di KTP, hayhata lima tu'adun, jauh dari apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita pantas berbahagia dan bergembira saat ini. Entah sampai kapan kemenangan mujahidin Taliban ini, kita juga nggak tahu. Bisa aja sehari 2 hari lagi juga digempur habis-habisan oleh seluruh dunia ini, bisa aja kalah. Tapi yang jelas, sebab di tangan mereka lah hancur Amerika dan Eropa hari ini. Yang gagah perkasa, yang punya uang banyak, yang punya prajurit terlatih, yang punya teknologi canggih, punya sistem intelijen hebat, semuanya hancur di tangan Taliban mujahidin. Ini fakta, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati kita. Bacalah, pandanglah Islam versi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat, para ulama-ulama. Jangan baca versi Amerika. Amerika maunya Islam itu hancur. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin cahaya Allah ini dipadamkan. Islam ini hancur di atas muka bumi, tapi Allah tidak akan mau. Karena Allah yang memilih Islam ini. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah yang memilih Islam sebagai agama terakhir untuk umat manusia. Allah juga akan bertanggung jawab untuk meliharanya. Persoalannya, Allah pelihara agamanya kepada orang-orang yang komitmen dan istiqamah di jalannya. Bukan kepada orang yang mencrek. Bukan kepada orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, wa karahiyatul maut. Bukan kepada orang penjilat Amerika dan Eropa dan Cina, tapi adalah mencari ridha Allah dalam hidupnya. Allah telah menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Kemenangan kita kaum muslimin rahimakumullah, kemenangan akhirat. Dunia ini tentatif, bisa kalah bisa menang, bisa kalah bisa menang. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari Allah akan pergilirkan antara manusia. Tapi kemenangan akhirat, sesuatu yang harus kita upayakan. Harus kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Barulah kita dapat ampunan Allah. Barulah kita dapat surga Allah. Barulah kita dapat janji-janji Allah. Kalau tidak, kita akan selalu jari dan menyesal. Dan hanya melahirkan, meninggalkan generasi terjajah, generasi terjajah, generasi terjajah, generasi terjajah. Sampai kapan kita mau dijajah Amerika, Eropa, atau Cina, atau Rusia? Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kemenangan mujahidin Taliban harus kita syukuri. Paling tidak untuk sementara saat ini. Allah buktikan, wa man nasru illa min indillah. Ternyata kemenangan itu di tangan Allah, bukan di tangan Amerika, bukan di tangan Rusia, bukan di tangan Cina. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil yang beriman mengalahkan kelompok raksasa yang besar dengan izin Allah. Dan itu sudah terjadi sejak zaman setelah Nabi Musa alaihissalam di zaman Raja Talut. Bagaimana mereka, Raja Talut dan pengikutnya yang sedikit secuil yang beriman itu bisa mengalahkan pasukan Jalut yang raksasa. Dan sejarah berulang. Sejarah berulang, pelakunya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sadari, jangan sampai kita terbawa oleh opini Amerika. Karena Amerika itu sudah merancang seabad yang lalu bagaimana Islam ini versi dia, versi mereka, termasuk Eropa juga. Dan dia tidak mau Islam yang lurus, Islam para nabi, Islam para sahabat, Islam para tabi'in, Islam para mujahidin. Mereka tidak mau, dan itu cukup membuat mereka tidak bisa tidur siang dan malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tunjuki kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah SWT buka pikiran dan hati kita bahwa Islam itu bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Cina, bukan Rusia menentukan, tapi Allahu Rabbil Alamin.
Allahu Rabbul Alamin, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan kita tidak akan mau percaya dan mengikuti faham-faham yang dimunculkan oleh Amerika, Eropa dan Cina dan sebagainya dalam rangka merusak pemahaman kita, pemahaman keislaman kita yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.